Jadi di situ yang pertama ada yang tiada nafsu, dialah malaikat, betul-betul untuk mengakui tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah jin dan terutama manusia, karena ada nafsu selain akal, betul-betul mengakui tiada Tuhan selain Allah, maka nafsinya tak akan bisa mengendalikan dirinya, karena mereka sudah mengakui dengan teguh bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka disitulah kaji masuk kepada qaiman bil qisti. Dengan teguh pendirian mereka melakukan keadilan, dan keadilan itu satunya jalan adalah hanya menuhankan Allah yang Maha Rahman. Tak akan bisa dikatakan adil kalau tidak menuhankan Allah semata. Tidak ada itu semuanya. La ilaha illa wal azizul hakim. Maka tiada Tuhan selain Dia, Dialah yang aziz, yang agung dan maha bijaksana. Maka jadi keagungan kita sebagai hamba Allah ciptaannya, dan bijaksananya kita sebagai hamba Allah ciptaannya adalah manakala kita hanya menuhankan Allah satu-satunya Tuhan semata. Maka si abang dan saya ketika kita bukan siapa-siapa, bukan sebagai pejabat yang luar biasa. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim. Innad dina indallahil islam. Ila akhir ayat. Ali Imran fi ayat 19 wa 19. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara safa tahiruka. Inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Wa ya ibadallah ittaqullah wa'buduhu mukhlishina lahuddin la'allakum tuflihun. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian jemaah sidang salat Jumat Masjid Al-Islamiyah kilometer 14,5 Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, negara kesatuan yang kita cinta. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini masih sejuk kita mengingat tentang kemenangan yang kita masuki bersama. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang kemenangan.
setelah kita berjuang 30 hari lamanya, maka hakikat dari kemenangan itu adalah kesucian. Bila kembali kepada kesucian, hakikatnya adalah kerendahan hati, pengakuan diri bahwa kita bukan siapa-siapa selama ini. Hakikat dari pengakuan diri bahwa kita bukan siapa-siapa selama ini adalah sadar bahwa kita tercipta di muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah menyembah Allah yang Maha Suci. Padahal faktanya tanpa kita sadari, dalam kacamata tauhid kita telah menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Apa dia? Harta dan tahta. Harta dan tahta inilah yang telah menggeserkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bersama semakin luntur dengan konsisten hanya mengakui Allah sebagai Tuhan yang kita cinta, dan kita melupakan bahwa kita tercipta hanyalah untuk menyembah Allah yang Maha Kuasa. Maka kaidah yang disebut dengan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita semua milik Allah, kembali kepada Allah, adalah kembali kepada kaji. Di situ ada kunci jawabannya untuk dapat ketenangan dan kenyamanan diri dalam menghadapi hidup ini yang bukan hidup sehari dua hari, tapi belasan puluhan tahun. Tapi untuk menghadapi belasan puluhan tahun itu dapat terjawab dengan mudah bila kita betul-betul paham dan mengakui dengan keyakinan dan pemahaman sejati bahwa kita diciptakan di muka bumi ini hanyalah menuhankan Allah. Pusing kita selama ini karena kita menuhankan harta. Pusing kita selama ini karena kita menuhankan tahta. Harta dan tahta itu dikala hilang dari kita, sedihnya luar biasa. Tapi kalau kita hilang waktu, tak sholat asar, tak sholat zuhur, terasa santai-santai saja. Kenapa? Karena kita lupa bahwa kita diciptakan ini untuk menyembah Allah. Sampai yang viral sekarang ini, dengan kurangnya pengetahuan di dalam diri yang bersumber di akal yang kita sayangi, tentunya kasih sayang itu bertanam di dalam hati, perasaan yang penuh dengan keyakinan kepada Allah yang Maha Suci. Adalah kita tidak akan mungkin terkelabui dengan kebiasaan-kebiasaan. Berapa banyak medsos yang telah menampilkan ketika pembagian THR dengan joget dan lagu, tanpa disadari itu adalah milik orang-orang Yahudi. Syukur kalau yang tidak tahu, kalau yang udah tahu langsung berhentikan dan istighfar kepada Allah yang Maha Suci. Itu yang terjadi. Dan tentunya itu adalah karena kehilangan harta dan tahta kita. Betapa sedihnya kita. Dan untuk mendapatkan itu semakin berharga, kadang jalan pintas pun kita lakukan meskipun itu haram dan diharamkan oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan dan Nabi yang kita sayangi, Allah yang kita cintai, Nabi yang kita sayangi, Kanjeng Nabi, baginda besar Nabi Muhammad SAW yang kita rindui. Bapak-bapak, saudara sekalian dirahmati oleh Allah. Maka untuk itu, abang rokoknya matikan bang, karena mendengar khutbah itu sama dengan sholat. Ya, kita izin ya. Nanti disambung lagi rokoknya, gak usah dibuang. Mahal itu sekarang rokok harganya. Mendengar khutbah itu sama dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Mengerjakan sholat 2 rakaat sama dengan 2 tambah 2, 4 rakaat. Makanya orang yang sudah sholat Jumat tidak lagi sholat zuhur. Gitu. Hadirin sedang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Maka dalam hal ini kita kembali kepada kaji bahwa
Sadarlah kita Islam itu apa? Yang kedua, Islam itu mengapa istimewa? Maka kembali kepada yang pertama, bahwa Islam itu adalah sebuah ajaran yang mengantarkan kepada kenyamanan dalam berkehidupan seharinya. Di mana letak keistimewaannya adalah karena Islam itu mengantarkan kepada kepedulian sosial yang luar biasa. Kepedulian sosial luar biasa itu hadir manakala kita dapat untuk meletakkan penuhanan diri kita hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka dikatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang istimewa, yang sesungguhnya di sisi Allah adalah agama Islam. Kenapa? Karena kepedulian sosialnya. Bagaimana kepedulian sosial itu terbangun? Karena hanya menuhankan Allah satu-satunya Tuhan. Kita tidak menuhankan harta kita. Kita tidak menuhankan tahta kita. Kita tahu bahwa harta dan tahta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai apa? Sebagai alat untuk jalan menunjukkan cinta kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Dinapikankah kesedihan kita ketika kehilangan harta dan tahta? Tidak bisa. Itu lumrah. Tapi jangan sampai ketika kita hilang sholat dan puasa, di saat itu jauh pula kalah sedihnya hilang dan tak kita kerjakan sholat puasa itu, tak seperti sedihnya kehilangan HP dan kendaraan kita. Ketika hilang hartawiyah duniawi kita tadi, pandai kali kita untuk mengatur strategi agar jangan hilang kedua kali. Tapi ketika kita tak sholat dan tak puasa, tak pernah berpikir, yang aneh pikirannya masih panjangnya umurku. Inilah yang disebut dengan tak terasa nikmat kita dalam berislam itu. Maka dalam hal ini dijelaskan oleh Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Dipersaksikan oleh Allah akan dirinya bahwa dia adalah tiada Tuhan selain Allah. Wal malaikah, begitu juga malaikat menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Wa ulul ilmi, dan kalangan ahli ilmu menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Qaiman bil qisti, semua tadi itu bersatu. Dari mulai Allah, malaikat dan ulul ilmi, itu semua adalah bagian dari kesatuan. Di satu sisi ada Allah di sana, di sisi lain ada malaikat dan ulul ilmi. Yang malaikat mempunyai sifat akalnya, tiada nafsunya. Sedangkan manusia tadi dan jin ada nafsunya. Jadi di situ yang pertama ada yang tiada nafsu, dialah malaikat, betul-betul untuk mengakui tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah jin dan terutama manusia, karena ada nafsu selain akal, betul-betul mengakui tiada Tuhan selain Allah, maka nafsinya tak akan bisa mengendalikan dirinya, karena mereka sudah mengakui dengan teguh bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka disitulah kaji masuk kepada qaiman bil qisti. Dengan teguh pendirian mereka melakukan keadilan, dan keadilan itu satunya jalan adalah hanya menuhankan Allah yang Maha Rahman. Tak akan bisa dikatakan adil kalau tidak menuhankan Allah semata. Tidak ada itu semuanya. La ilaha illa wal azizul hakim. Maka tiada Tuhan selain Dia, Dialah yang aziz, yang agung dan maha bijaksana. Maka jadi keagungan kita sebagai hamba Allah ciptaannya, dan bijaksananya kita sebagai hamba Allah ciptaannya adalah manakala kita hanya menuhankan Allah satu-satunya Tuhan semata. Maka si abang dan saya, ketika kita bukan siapa-siapa, bukan sebagai pejabat yang luar biasa, bukan sebagai seorang yang pemilik harta yang luar biasa, tapi kita adalah memiliki Allah yang Maha Kuasa. Kita sadar tuh bahwa
Si penguasa dan si pengusaha itu adalah sama seperti kita yang diamanahkan oleh Allah dengan sesuai kodratnya. Keagungan dan kebijaksanaan yang dititipkan Allah kepada kita adalah manakala kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hanya menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya dalam khutbah ini, letak istimewanya Islam itu sebagai agama yang benar di sisi Allah adalah pertama karena hanya menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sehingga itu menjadi jawaban dia untuk santai menghadapi belasan dan puluhan tahun miskin kaya, kaya miskin, kaya miskin, punya jabatan tidak, jabatan tidak, jabatan tidak, tidak punya jabatan, punya jabatan, tidak punya jabatan, belasan puluhan tahun tapi tetap istiqomah dia. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Senyuman dia menghadapi hidupnya dengan belasan dan puluhan tahun, karena dia sudah disenjatai dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka itulah katakan Nabi, siapa yang punya waktu luang setelah sholat 5 waktu, tak dia amalkan itu di setelah sholatnya, maka itulah umatku yang sombong. Ini kadang tidak main singkat aja sekarang, bantu adik-adik muda-muda yang ustad-ustad nih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Doanya panjang, memuji Allah, mengucap terima kasih pada Allah, mengagungkan Allah sikit, minta banyak. Itulah zaman sekarang ini. Maka dalam hal ini, yang kedua kesimpulannya adalah inilah yang disebut dengan agama rasa. Agama rasa adalah perpaduan dari pikir dan rasa. Maka jangan hanya dipikirkan saja beragama ini, dirasakan. Kalau dipikirkan itulah tadi, udah sholat aku 5 waktu tak naik-naik juga gajiku, udah sholat aku 5 waktu tak naik-naik juga pangkatku, udah sholat 5 waktu tidak juga menjadi orang kaya, dan tak lolos aku menjadi anggota DPR di lingkunganku. Maka di saat itu pikiran tuh. Maka rasakan, bahwa rasakan walaupun aku tak jadi, walaupun aku tak naik gaji, walaupun aku tak menjadi pengusaha dan penguasa selama ini, tapi aku tetap berkonsisten dan berkomitmen menyembahmu wahai Allah Tuhan yang Maha Suci. Itu yang dikembali kepada kaji dengan merasakan, sehingga akhirnya tetap sadar kita bahwa kita tercipta sebagai penyembah Allah semata. Inilah yang datang kepada ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah menenteramkan hati. Maka rasakanlah apa yang orang rasakan, dan rasakanlah apa yang kita rasakan dengan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itulah pendidikan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan 11 bulan ke depan Ramadan akan membekas hingga akhirnya mengantarkan kita kepada Ramadan 1447 Hijriah ke depan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah ittaqullah wa amalus salihan la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa kadzalika Abu Bakr Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.